Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Basri dalam video pembelajaran. Kali ini Pak Basri akan mengajarkan materi PKN yang ada di buku tematik 1A, yaitu tentang keragaman karakteristik. Jadi anak-anakku semua silakan disiapkan buku tematik 1A-nya, kemudian nanti dibuka sesuai dengan halaman yang akan Pak Guru sebutkan di video pembelajaran ini. Seperti biasa anak-anakku, sebelum kita belajar terlebih dahulu kita berdoa. Jadi semuanya silakan kita berdoa sama-sama. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 1A, yaitu di subtema 4 dengan muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Materinya adalah tentang keragaman karakteristik. Ada di halaman 84, 85, 88, 92, dan 105. Sebelum kita lanjut, silakan mungkin bisa disiapkan bukunya supaya lebih jelas gambarnya dan penjelasannya. Oke. Coba kita perhatikan di halaman 84. Di situ ada 2 gambar ya. Ada 4 gambar malah. Nanti setelah ini akan Pak Guru tampilkan lagi. Ada siapa di sini? Tony. Ini siapa? Johnny. Oke. Coba di sini ada pertanyaannya. Apa perbedaan Tony dan Johnny? Tony pegang bola, Johnny pegang robot-robot. Apalagi rambutnya Tony bagaimana ini? Keriting. Rambutnya Johnny lurus. Kemudian warna kulitnya Johnny terang. Ini warna kulitnya Tony gelap. Kita lihat di sini perbedaannya. Kulit Tony gelap sedangkan kulit Johnny terang. Iya kan? Di sini kelihatan. Kemudian Tony suka bermain bola, sedangkan Johnny suka bermain robot-robot. Ya, oke. Selanjutnya lagi, rambut Tony keriting, sedangkan rambut Johnny itu lurus. Nah, semua perbedaan yang ada pada Tony dan Johnny ini, itulah yang disebut dengan keragaman karakteristik. Jadi ada perbedaan warna kulit dan ada perbedaan ciri-ciri tubuh. Ya, ini. Jadi kegemarannya Tony dan Johnny berbeda. Warna kulitnya Tony dan Johnny berbeda. Rambutnya Tony berbeda dengan Johnny. Itulah yang disebut dengan keragaman karakteristik. Ya. Jadi kalau melihat misalnya Ananda Faiz misalnya lebih terang warna kulitnya ketimbang Pak Basri misalnya ya. Nah, itulah yang disebut dengan keragaman karakteristik. Dan itu walaupun kita berbeda tetap harus kita hidup rukun. Jangan karena misalnya Ananda Faiz lebih terang kulitnya, terus misalnya ada temannya lagi yang gelap kulitnya seperti Pak Basri misalnya. Nah, terus Faiz mengejek temannya yang warna kulitnya gelap. Nah, itu tidak boleh ya. Karena itu keragaman karakteristik harus kita hidup rukun, saling menghargai, saling menghormati ya. Oke. Diingat ya, keragaman karakteristik itu berbicara tentang misalnya perbedaan warna kulit atau perbedaan keragaman atau perbedaan ciri-ciri tubuh yang lain. Misalnya ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Itu adalah contoh-contoh dari keragaman karakteristik ya.
Selanjutnya lagi ada gambar Nina dan Lani. Perbedaannya Nina dan Lani di sini sudah jelas dari kegemarannya. Lani sukanya membaca buku, sedangkan Nina dia suka bermain boneka ya. Coba ini. Selain itu juga warna kulit Lani lebih terang, sementara warna kulitnya Nina itu sawo matang ya. Nah, ada perbedaan di situ. Kemudian kegemarannya tadi berbeda ya. Ada yang suka membaca buku, ada yang suka bermain boneka. Ini juga adalah contoh dari keragaman karakteristik ya. Nah, antara Nina dan adiknya juga ada keragaman karakteristik di sini. Kenapa? Karena Nina sukanya menggambar, sementara adiknya sukanya main robot-robot. Walaupun kita berbeda kegemaran, meskipun kita berbeda warna kulit, atau misalnya berbeda sifat, harusnya kita harus tetap hidup rukun. Seperti Nina dan adiknya, mereka tidak bertengkar ya. Coba kita baca sama-sama ya, nanti ikuti Pak Guru, kalian juga membaca dari rumah. Nina dan Adi kakak beradik. Nina dan Adi berbeda. Nina gemar menggambar, Adi gemar menyusun balok mainan. Nina dan Adi bermain dengan rukun. Mereka tidak pernah berebut. Ya, jadi harusnya seperti itu juga kita, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan teman, walaupun kita berbeda, itu harus kita hidup rukun, harus saling menyayangi. Jangan misalnya karena adiknya berbeda kegemaran, sukanya main boneka, terus kita sukanya main robot-robot. Nah, terus terjadi pertengkaran di rumah. Itu tidak boleh ya. Harus tetap kita saling sayang. Oke, selanjutnya setiap anak itu berbeda ya. Walaupun juga ada beberapa anak yang mungkin sama kegemarannya, sama warna kulitnya, sama sifatnya dan lain sebagainya ya. Selanjutnya coba kita sebutkan perbedaan anak-anak pada gambar ini. Gambar yang pertama ada Deli dan Joni. Nah, coba kita lihat. Kegemarannya Deli dan Joni sama atau berbeda? Berbeda. Deli sukanya main lompat tali dan Joni sukanya bermain bola. Tapi ingat, meskipun berbeda kegemaran, kita harus hidup apa tadi? Hidup rukun, tidak boleh bertengkar ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua, ini ada dua anak laki-laki yang ada perbedaan di sini. Perbedaan warna kulit dan perbedaan bentuk tubuh ya. Yang ini gemuk, yang ini kurus. Kemudian warna kulitnya yang ini lebih terang, sementara yang ini warna kulitnya gelap. Tapi walaupun begini berbeda ya, kita harus saling menghormati dan saling menyayangi. Tidak boleh misalnya yang ini mengejek yang ini. Nanti kita berdosa, terus nanti teman kita juga bersedih ya. Kita harus menghargai orang lain. Kita juga harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Oke, selanjutnya di sini ada gambar ya. Coba perhatikan. Di sini Nina dan Tony itu berbeda kesukaan dalam hal makanan. Bagaimana itu? Coba kita baca teksnya sama-sama ya. Nina suka makan nasi dan tempe. Tony suka makan roti. Nah, berbeda kan kesukaan mereka dalam hal makanan. Ini juga adalah contoh dari keragaman karakteristik ya. Terjadi perbedaan di situ. Tidak boleh saling mengejek ya, harus saling menghargai.
Oke. Kesukaan Nina dan Tony berbeda. Nah, walaupun berbeda, mereka tetap berteman. Itu ya. Selanjutnya, nah, coba kita lihat. Di sini adalah contoh dari kerjasama. Bagaimana itu kerjasama? Misalnya di sini Nina dan adiknya, ya, apa yang dilakukan oleh Nina ini? Nina membantu adiknya yang tidak bisa mengambil mainan mobil-mobilannya karena tinggi. Nah, itu namanya kerjasama. Jangan karena misalnya adiknya tidak bisa mengambil mainannya di atas lemari toh. Nah, terus kita ganggu dia, tidak mau kita ambilkan sampai dia menangis. Nah, itu adalah contoh yang tidak baik. Kita harus contoh Nina. Nina membantu adiknya untuk mengambilkan mainannya. Ya, berarti Nina ini sayang kepada adiknya. Ya. Dan misalnya lagi mungkin Nina tidak suka main mobil-mobilan. Ya. Walaupun Nina tidak suka main mobil-mobilan, tapi dia tetap mau membantu adiknya. Ya, karena mereka tadi hidup rukun. Jadi harus seperti ini kita ya. Meskipun kita berbeda kegemaran, harus tetap juga saling tolong menolong ya. Oke. Ya, ini kerjasama antara Nina dan ayah, ini kerjasama antara Nina dan adiknya. Atau kerjasama kita dengan orang tua di rumah ya. Kalau orang tua mengarahkan kita untuk belajar, ya kita belajar dengan baik. Tidak boleh kita membantah orang tua di rumah. Kita ikuti arahan orang tua, jangan kita marah-marahi orang tua ya. Nah, itu namanya adalah kerjasama. Apa manfaatnya kerjasama? Ya, dengan kerjasama itu berarti pekerjaan menjadi ringan dan pekerjaan juga akan cepat selesai. Ya, kalau di rumah kalian belajar didampingi orang tua, ya pasti pekerjaannya menjadi ringan toh, atau akan cepat selesai. Coba kalau misalnya anak-anakku mengerjakan tugasnya di rumah sendirian, nah pasti tidak bisa ya. Kalaupun bisa pastilah lama ya. Kemudian akan terasa berat juga, pasti mengeluh ya. Dan orang yang suka mengeluh itu tidak disayang oleh Allah. Jadi kita harus tetap belajar dengan baik di rumah, tidak boleh mengeluh ya. Oke. Itulah tadi penjelasannya Pak Guru tentang materi keragaman karakteristik. Pak Guru berharap anak-anakku semua dengan adanya video pembelajaran ini semuanya sudah bisa paham tentang apa itu keragaman karakteristik. Pak Guru ulangi, keragaman karakteristik tadi itu yang pertama berkaitan dengan kegemaran, perbedaan kegemaran antara anak yang satu dengan yang lain. Selain itu, keragaman karakteristik juga bisa kita lihat dari keragaman bentuk tubuh. Ya, misalnya ada yang gemuk, ada yang kurus, kemudian misalnya ada yang rambutnya keriting, kemudian ada yang lurus. Jadi seperti itu untuk materi kita hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.